Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Tidak ada yang pantas dan layak untuk dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, maka mari kita sama-sama memuji kepadanya, bersyukur kepadanya telah memberikan nikmat begitu luar biasa, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Kita bisa melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah tadi merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan Islam. Karena ketika tidak ada iman dan Islam, tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah meskipun kita sehat. Nikmat sehat pun sangat penting bagi kita. Ketika kita ada iman, ketika ada Islam, tapi tidak sehat, tidak bisa berjalan, maka kemungkinan kita pun tidak bisa melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Bahkan kita tidak mungkin bisa berkumpul di Masjid Nasir Al-Khoslan ini untuk sama-sama, yaitu belajar sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian subuh ini kita diberikan kekuatan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah itu mahal, Pak. Istiqomah itu mahal. Ketika kita ada di dalam semangat-semangatnya beribadah, lalu banyak godaan-godaan yang datang kepada kita, banyak godaan-godaan setan, hawa nafsu dan lain sebagainya, bisa jadi kita pun akan malas, dan malas ini dituruti oleh kita, maka kita akan jauh kepada masjid, jauh kepada Allah, jauh dengan teman-teman yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan hanya kepada Allah, Pak. Jangan kepada siapa-siapa. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah, jangan kepada jin, kepada manusia dan lain sebagainya. Itu hanyalah syariat. Jadi terutama kita harus berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, meminta pertolongan kepada manusia, itu adalah syariat. Tapi tetap keyakinan hati adalah pertolongan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pertolongan datangnya dari manusia, tapi itu syariatnya dan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruhu, dan kita selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita ini tidak selalu benar. Kita ini tidak selalu betul. Tapi hanya Allah yang Maha benar. Kita pasti melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu dilakukan oleh anggota badan kita, salah satu anggota badan kita diantaranya mata kita, telinga kita, lidah kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Kita tidak tahu, mungkin terasa ataupun tidak terasa kita banyak dosa, maka harus selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis lain pun Rasulullah SAW tidak kurang 100 kali, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah melakukannya, Pak? Atau hanya setelah sholat 3 kali? Berarti kalau 5 kali sholat yang wajib hanya 15 kali. Maka oleh karena itu kita harus
targetkan minimal 100 kali, karena kita manusia biasa banyak dosanya Pak. Rasulullah SAW pun yang dimaksum tidak akan punya dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau melakukan istighfar 100 kali. Oleh karena itu kita harus semangat untuk beristighfar. Istighfar yang paling bagus ialah istighfar di waktu sahur, karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang tidak diberi hidayah maka akan tersesat selama-lamanya. Ini sangat harus direnungkan oleh kita semua, bahwa hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas ibadah kita merupakan kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak berdoa Pak. Doanya ialah surat Ali Imran ayat ke-8. Ada yang hafal atau ada yang tahu? Pak Setia, doa supaya kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hidayah, yaitu surah Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi ketika kita sesudah sholat, maka perbanyaklah Pak doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi setelah Allah memberikan hidayah kepada kita, setelah Allah memberikan semangatnya untuk beribadah kepada Allah-Nya, maka ini jangan dibiarkan Pak, tapi harus selalu dimintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tidak sedikit Pak orang yang tadinya alim, tadinya baik, tadinya rajin ke masjid, tapi ada suatu godaan-godaan, bahkan lingkungan yang mempengaruhinya, maka dia pun tergelincir dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita harus selalu memohon pertolongan kepada Allah dengan selalu berdoa, yaitu tadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik, di dalam setiap Jumat para khotib selalu mengajak kepada para jamaah, berwasiat kepada para jamaah, yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena yang akan masuk surga ialah orang yang bertakwa, bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, bukan pembisnis, bukan orang kaya, bukan orang miskin, tapi yang akan masuk surga adalah orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi hanya untuk orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu apapun profesi kita, apapun bidang kita di dunia ini, maka harus bertakwa Pak. Kalau jadi guru, guru yang bertakwa. Kalau jadi pengusaha, pengusaha yang bertakwa. Kalau jadi pegawai, pegawai yang bertakwa. Jadi seluruh manusia itu
diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu setiap khutbah Jumat oleh bapak-bapak coba renungkan, setiap khotib mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali berada dalam keislaman. Jadi apa sih takwa itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an banyak tentang takwa. Bahkan para ulama mendefinisikan takwa itu terbagi ke dalam dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hablum minan nas, yaitu hubungan dengan manusia. Takwa ini segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita laksanakan. Jadi bukan hanya wajibnya, sunnah-sunnahnya pun harus kita laksanakan. Takwa itu bukan hanya kita mengaji, bukan hanya kita sholat dan lain sebagainya, tapi takwa itu ketika kita berhubungan dengan manusia, maka ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika jual beli, maka harus sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan. Ketika kita bekerja, harus sesuai dengan yang Allah perintahkan, yaitu harus kita amanah, jujur, dan lain sebagainya. Takwa itu melakukan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah diantaranya Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Quran ini petunjuk, tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa itu tidak akan ragu lagi kepada Al-Quran, Pak. Maka oleh karena itu kita harus pelajari Al-Quran, kita harus ikuti Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah petunjuk hidup kita. Ketika kita mengikuti Al-Quran, maka kita akan hidup secara lurus dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Inilah yang harus kita pelajari, kita telaah Al-Quran ini, kita amalkan Al-Quran ini. Siapa yang bertakwa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu ialah yang pertama harus beriman dulu, Pak. Beriman, lalu setelah beriman maka harus beramal soleh. Wa yuqimunas sholah. Jadi kalau hanya beriman, hanya percaya di mulut saja, tapi tidak ada pembuktian beramal soleh, maka itu tidak disebut takwa. Di ayat yang lain pun Allah menjelaskan, wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati. Jadi beriman dan beramal soleh. Jadi ketika kita melakukan sesuatu harus ada iman dan harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Pak, segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari ketika kita diniatkan karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Allah, yaitu tidak bertentangan dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu bisa dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja bisa jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan bisa dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertakwa itu.
Jadi orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertakwa? Tadi wa'iddat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan. Wa may yattaqillahu yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillahu yaj'alahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesukaran-kesukaran, dari segala kesulitan-kesulitan, apapun masalah kita. Insya Allah Allah akan memberikan jalan kemudahan-kemudahan dan akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jika kita mengingat ada sebuah cerita yang memang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga bapak-bapak, kisah yaitu 3 orang yang terjebak di dalam gua, Pak. Yang terjebak di dalam gua, mereka itu kesulitan, Pak, kesulitan untuk keluar di dalam gua itu. Karena apa? Karena ada batu yang menggelinding menutupi yaitu pintu gua itu. Didorong oleh 3 orang tersebut, tidak sedikit pun bergeser. Tapi salah satu orang mengingatnya, ini tidak mungkin kita bisa mendorong batu ini karena batu ini sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, nah di salah satu orang tersebut ingat dengan ajarannya, ketika kita menghadapi kesulitan, maka Allah mengajarkan boleh kita yaitu bertawasul. Di dalam surah yang kelima ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, yaitu ketika kita dalam kesulitan kita bisa bertawasul, berwasilah kepada sesuatu amalan kita, Pak. Jadi 3 orang ini ingat dengan ajarannya, yaitu ketika kita dalam kesulitan dan tidak mungkin kita bisa menyelesaikannya, hanya Allah yang bisa menyelesaikannya, maka kita boleh bertawasul dengan amalan-amalan kita. Yang pertama, beliau mengingat amalannya yang pernah dilakukannya, yaitu selalu memberikan makanan kepada kedua orang tuanya, yaitu selalu memberikan susu yang diperah olehnya. Sebelum memberikan makanan atau susu tersebut kepada yang lain, beliau mendahulukan dulu kepada orang tuanya. Suatu hari orang tuanya sudah terlelap tidur, maka satu malam tersebut meskipun anak-anaknya, istrinya kelaparan, maka beliau pun tidak bisa atau tidak memberikan kepada istri dan anak-anaknya, tapi beliau menunggu orang tuanya untuk bangun supaya bisa meminumkan air susu itu. Seharian semalaman, Pak, beliau memegang susu tersebut untuk diminumkan kepada orang tuanya. Apakah kita sudah pernah seperti itu kepada orang tua? Ingat kepada orang tua dengan kebaikan-kebaikannya. Kita dikandung oleh orang tua, terutama oleh ibu. Kita disusui oleh ibu 2 tahun lamanya. Kita harus ingat, Pak, dengan kebaikan-kebaikan orang tua. Maka kita harus balas. Yang sekarang masih punya orang tua, kita harus balas, yaitu kebaikan-kebaikan orang tua. Bahagiakan orang tua kita. Nah, satu orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila amalan tersebut mengundang ridhomu, maka tolonglah kami dari segala dari segala kesukaran ini. Maka batu tersebut bergeser, Pak, bergeser sedikit, belum bisa keluar. 3 orang tersebut bergeser hanya sedikit.
Coba yang kedua, mengingat lagi amalan apa yang pernah dilakukannya. Yang kedua adalah seorang pengusaha, banyak pekerja. Dia suatu hari mau membayarkan upah kepada pekerja. Ada satu pekerja yang memang sudah berangkat entah kemana, mungkin di sana adalah orang Baduy, entah kemana, tidak pamit. Jadi upahnya itu tidak langsung bisa diberikan. Maka upahnya itu dikelola oleh pengusaha tersebut, dikelola bertahun-tahun Pak, berkembang. Harta tersebut menjadi mungkin miliaran Pak, yaitu unta-untanya banyak, sapi-sapinya banyak. Terlihat sewaktu-waktu pekerja itu datang Pak, meminta gajinya, meminta upahnya. Nah, si pengusaha tersebut karena sudah mengelola harta tersebut yang menjadi banyak ini, lalu ia tidak mengambil sepeser pun, tidak mengambil sedikit pun. Ia kasihkan kepada pekerja tersebut. Maka pekerja tersebut tercengang. Kamu bercanda, ini adalah upahku. Iya, itu upahmu. Tapi mungkin karena orang Baduy tidak berterima kasih Pak kepada orang yang mengelolanya. Jadi sudah diambil hartanya lalu pergi gitu. Nah ini, ya Allah ya Rob, apabila amalan ini mengundang ridhomu, maka tolonglah hamba dari kesukaran ini. Maka batu tersebut pun bergeser lagi Pak, terbuka. Jadi batu yang menutupi pintu goa tersebut itu bergeser lagi. Tapi tetap Pak, ketiga orang tersebut tidak bisa keluar. Ini dahsyat Pak. Yang ketiga itu amalannya, dia mengingat amalannya ketika dahulu sebelum dia insaf, dia itu adalah seorang rentenir Pak, yang suka minjamin uang dan berkali-kali lipat Pak bunganya itu. Nah, suatu ketika dia memberikan pinjaman kepada seorang paman, dan lama-kelamaan paman tersebut tidak bisa mengembalikan, bahkan bunganya terlalu besar. Maka dia menagih utang tersebut kepada paman tersebut. Paman tersebut tidak bisa mengembalikannya. Tapi si orang tersebut memberikan syarat, ketika kamu tidak bisa mengembalikan, kamu ingin lunas semua hutang kamu, maka berikanlah atau kasihkanlah, yaitu anakmu, anak perempuanmu. Nah, karena si orang tersebut itu suka pada anak paman tersebut, dia menginginkan yaitu menggauli perempuan tersebut. Nah, singkat cerita, mau perempuan tersebut. Nah, setelah berada di dalam kamar Pak, dia mau siap-siap melakukan jinah. Maka apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut, karena perempuan tersebut adalah perempuan yang solehah, perempuan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dahsyat Pak. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Karena perempuan ini adalah perempuan yang soleh. Hanya ucapan itu langsung bergetar Pak. Si pria tersebut itu bergetar hatinya. Langsung beliau mengatakan, sudah, saya tidak akan yaitu menjinahi kamu, tapi hutang-hutang bapakmu saya anggap lunas. Nah, ini dahsyat Pak. Jadi dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan segala dosa yang dilakukannya. Nah, ini kita renungkan Pak. Jadi ketika kita selalu meninggalkan dosa-dosa yang memang itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Pak, segala doa akan terkabul Pak. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak untuk meninggalkan dosa-dosa. Karena apa? Karena zaman sekarang itu dosa itu berada dalam genggaman tangan.
Gitu dalam HP Pak. Dalam HP itu kita bisa update statusnya memang yang membanggakan diri. Itu tidak boleh Pak. Itu dosa. Kita bisa melihat-lihat gambar-gambar atau foto-foto yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggalkan, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang besar Pak. Seperti orang tadi. Jadi ketika dia mengakui kesalahan, ya Allah ya Rob, apabila amalan ini adalah amalan yang mengundang ridhomu, maka berilah kami pertolongan, yaitu untuk dibukakan dari segala kesulitan. Maka batu itu Pak bergeser langsung menggelinding, langsung terbuka lebar. Nah ini adalah buah dari amalan-amalan soleh. Jadi ketika kita berdoa, sebutkan amalan soleh kita, itu tidak mengapa Pak. Jadi ketika kemarin ada orang atau bapak-bapak jamaah sekalian berkurban, yaitu menyembelih sapi, menyembelih kambing dan lain sebagainya, itu setelah penyembelihan langsung berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita. Karena banyak testimoni yang memang pengalaman-pengalaman dari orang yang seringnya berkurban, seringnya beramal soleh, dikabulkan doanya Pak. Ada salah seorang teman yang memang menginginkan jadi seorang PNS, dia berkurban lalu berdoa, lalu jadilah PNS Pak. Ini adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perbanyaklah amal Pak, perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi maksiat, jauhi dosa-dosa, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon maaf jika banyak kesalahan, dicukupkan sekian. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.